Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Kustinasari akan menjelaskan materi tentang pengaruh keputusan strategis bagi perusahaan. Terlebih dahulu kita dapat mengetahui apa saja definisi dari keputusan strategis dan kebutuhan akan keputusan strategis. Keputusan strategis merupakan bentuk keputusan yang dilakukan untuk menempatkan pandangan serta analisis secara jangka panjang. Ada banyak alasan yang bisa menjelaskan mengapa setiap perusahaan membutuhkan pembuatan keputusan strategis. Salah satu alasan yang paling mendasar adalah ia ingin menempatkan posisi perusahaan sebagai perusahaan yang memiliki nilai kompetensi di pasar. Tanpa ada keputusan yang bernilai strategis, maka kemampuan perusahaan untuk berkompetensi di pasar akan sulit untuk bisa dilakukan. Terus yang kedua adalah keputusan strategis dan kepemimpinan strategis. Kepemimpinan strategis adalah kemampuan untuk mengantisipasi, memberi inspirasi, serta mempertahankan fleksibilitas yang memberikan sumber daya untuk menciptakan perubahan strategis yang diinginkan. Pada era kompetitif sekarang ini, terdapat beberapa alasan yang mendasari mengapa dibutuhkan kepemimpinan strategis, yaitu terbagi atas 5. Yaitu yang pertama adalah persaingan yang semakin tinggi membutuhkan keputusan yang memiliki kekuatan strategis. Kedua, pergerakan ekspansi bisnis terjadi dan dapat dilakukan oleh seluruh sektor bisnis, sehingga setiap perusahaan berusaha untuk memiliki perusahaan yang bisa lebih unggul dan kompetitif. Ketiga, yaitu konsumen merupakan mereka yang memiliki keputusan dan memutuskan suatu produk yang diterima dan tidak diterima. Keempat adalah dunia saat ini berlaku konsep boundless order, yaitu dunia tanpa batas. Artinya, setiap orang yang mengakses berbagai informasi yang ada dengan cepat, sehingga akses informasi dapat diperoleh tanpa ada penghalang. Yang terakhir adalah perkembangan dan sumbangan devisi dari sumber bisnis. Kedatangan dianggap yang sangat besar, baik dalam bentuk taks yang dibayarkan hingga pembukaan lapangan pekerjaan yang bisa mengurangi angka pengangguran. Ada beberapa dampak yang akan timbul pada saat seorang pemimpin menerapkan konsep keputusan strategis. Di antaranya yang pertama, konstruksi manajemen perusahaan tidak memiliki nilai kompetensi secara jangka panjang. Kedua, manajemen perusahaan dalam konteks pengambilan keputusan sangat bergantung pada apa yang ditugaskan atau diperintahkan oleh pemimpin. Ketiga, jika suatu saat ada kejadian-kejadian tertentu yang bersifat tidak terduga seperti pinjaman sakit, lost contact, dan sebagainya, maka kondisi ini bisa mengganggu atau tertundanya berbagai aktivitas. Bahkan, ini bisa berdampak pada persoalan keputusan. Kondisi seperti ini bisa memunculkan vacuum of power yang dimana jika tidak segera diatasi bisa menimbulkan perumunan nilai perusahaan di mata publik. Keempat, yaitu di mata investor, perusahaan seperti ini memiliki sisi rentan dalam konteks permasalahan keuangan di kemudian hari, khususnya kinerja keuangan. Dengan kata lain, kondisi kerja keuangannya memiliki nilai influksi yang tinggi atau memiliki kelebihan yang tinggi. Di dalam dunia kepemimpinan, ada yang mengatakan bahwa seorang pemimpin yang baik adalah seorang pemimpin yang paling sedikit memimpin. Tapi seorang pemimpin yang tidak baik adalah pemimpin yang terlalu banyak memimpin. Artinya, jika seorang pemimpin terlalu banyak mengurusi berbagai urusan, setiap keputusan sangat tergantung pada diri pemimpin tersebut. Maka artinya pemimpin tersebut telah menciptakan kondisi ketergantungan yang begitu tinggi pada dirinya. Adapun tujuan agar pemimpin tersebut mampu memahami dan menempatkan dirinya menjadi bawahan dan organisasi secara satu kesatuan yang terkelola secara baik dan berkesinambungan. Terdapat 10 hukum yang dapat dilakukan. Pertama, adanya sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadi para anggota organisasi yang bersangkutan. Kedua, suasana dan iklim kerja yang menyenangkan dan penuh persahabatan. Ketiga, informalitas yang dipadu secara baik dengan formalitas dan interaksi antara pemimpin dan bawahan. Keempat, tidak memperlakukan manusia sama dengan mesin. Kelima, mengembangkan kemampuannya bahwa bawahan sampai ke tinggi yang maksimal. Keenam, pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan, bukan yang bersifat rutin. Ketujuh, pengakuan dan penghargaan
atas pelaksanaan tugas dengan baik. 8. Saran dan prasarana kerja yang menandai. 9. Penempatan yang tepat berdasarkan keahlian, keterampilan, serta pengalaman seseorang. Dan terakhir 10. Balas jasa yang setimpal dengan jasa yang diberikan, yang sekaligus dapat menjamin tarif hidup yang wajar dan baik. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.